Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rodin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan mata kuliah Security R02. Nah, di sini saya nomor 1, kami diminta untuk menjelaskan aspek dalam CAA Trade, di mana yang pertama ini ada kerahasiaan confidentiality. Confidentiality adalah suatu upaya dalam merahasiakan dan juga menyimpan data. Dalam pelaksanaannya berupa tindakan mengontrol setiap akses data dengan tujuan menghindari adanya pencurian data maupun kebocoran data. Berikutnya ada integritas atau integrity, di mana integrity yang terdapat dalam teknologi informasi adalah suatu upaya dalam memberikan data secara akurat, konsisten, dan juga terpercaya. Berikutnya ini ada ketersediaan atau availability. Komponen terakhir yang terdapat di dalam CAA Trade adalah availability, di mana komponen ini mengacu pada bentuk ketersediaan data Anda. Dalam dunia bisnis, ketersediaan suatu sistem, aplikasi, dan juga data yang mampu diakses oleh para pelanggan adalah suatu kewajiban. Contohnya, bila ada pengguna mobile bankingnya harus melakukan kegiatan transfer pada rekannya secara dadakan, maka pengguna tersebut tentu akan kecewa bila aplikasi mobile bankingnya ternyata down. Hal ini bila mempengaruhi tingkat kepercayaan pada bank terkait. Nomor 2, kami diminta untuk menjelaskan bagaimana mendeteksi dan mencegah adanya serangan pada komputer yang dari luar. Di mana dalam mendeteksi dan mencegah adanya serangan komputer yang terhubung pada internet adalah dengan memasang sistem firewall pada komputer itu sendiri, yang dimana komponen firewall terdiri dari WinGate, Microsoft ISA, FireStarter, dan SourceWall. Dan ada pun cara lain, yaitu dengan memasang antivirus yang berkualitas yang dapat berfungsi dengan baik dalam mencegah dan mendeteksi hal-hal yang mengancam keamanan komputer. Berikutnya, yang ketiga itu kami diminta untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi, di mana yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui pihak lain kecuali pihak pengirim dan penerima serta pihak-pihak yang memiliki izin. Yang kedua itu ada data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi, di mana ini ada penghapusan, pengubahan, dan penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Berikutnya ada authentication, di mana atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik autentikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun autentikasi keaslian data atau informasi. Dan berikutnya itu ada non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya atau menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dirinya. Berikutnya yang keempat, kami diminta untuk menjelaskan apa itu digital signature. Digital signature atau tanda tangan digital adalah bentuk alternatif modern untuk menandatangani dokumen yang biasanya dilakukan secara langsung menggunakan pena, kini dengan cara digital. Digital signature memanfaatkan kode matematika canggih untuk memeriksa keaslian dan integritas pesan dan dokumen digital. Ini menjamin bahwa konten pesan tidak diubah saat transit dan membantu kami mengatasi masalah peniruan identitas dan penggangguan dalam komunikasi digital. Seberapa besar sih tingkat keamanan dan legalitasnya? Keamanan adalah keuntungan utama yang dimiliki oleh digital signature. Kemampuan keamanan yang dimiliki oleh digital signature memastikan dokumen tidak dapat diubah dan tanda tangan sah. Fitur dan metode keamanan digunakan dalam tanda tangan digital meliputi: yang pertama ada nomor identifikasi pribadi atau PIN, password, dan kode. Ada checksum. Berikutnya itu ada cyclic redundancy,
check atau CRC. Berikut ada validasi certificate authority atau CA. Berikut ada validasi trust service provider atau TSP. Cara kerja digital signature. Tanda tangan digital bekerja melalui dua public key yang saling mengautentikasi. Namun pihak yang akan memberikan tanda tangan digital menggunakan private key agar dapat mengisi data tanda tangan tersebut. Sedangkan satu-satunya cara untuk mendeteksi data tersebut hanya melalui public key dari pembuat tanda tangan. Berikut ada keunggulan digital signature, di mana keunggulan itu ada timestamping, diterima global dan sah secara hukum, lebih efisien, lebih ramah lingkungan, mudah untuk ditelusuri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.